Mengirim sampah bisa. Oke, kita lanjut ya. Jadi permainan ini tuh ada 5 skenario. Jadi tiap skenario punya cara main yang khusus, dan skenario-nya bertambah itu sebenarnya melengkapi. Jadi skenario sebelumnya tetap berlaku aturannya, tapi skenario lanjutannya itu melengkapi aturan. Jadi nggak menghilangkan aturan sebelumnya, tapi melengkapi. Karena ada pengalaman bermain yang berbeda-beda di tiap skenario, dan juga ada pesan yang juga sebenarnya berbeda-beda, dan refleksinya juga bertahap mau dihadirkan lewat skenario yang ada. Jadi skenario-nya jangan sebisa mungkin jangan diacak, tapi bisa berurutan seperti skenario yang dirancang, sehingga refleksi atau pengalaman yang didapat oleh tiap pemain atau peserta juga bisa didapat dengan cara bertahap gitu. Jadi aku akan mulai dari skenario pertama ya. Jadi skenario pertama itu judulnya sebenarnya ya rumah atau tempatku bersih gitu. Jadi rumah atau tempatku bersih, ini skenario pertama ya. Nah, kartu akan dibagi tiap pemain, ada 5 kartu dibagikan gitu. Jadi coba dibagi 5, tiap pemain kan punya 5 kartu. Jadi kalau ada 3 orang ya dibagi tiap pemain 5 kartu per pemain. Oke, dan permainan sebisa mungkin dilakukan tertib gilirannya sesuai arah jarum jam ya. Ya, artinya mau di arah jarum jam atau counter clockwise atau berlawanan bisa bebas, tapi yang umum kan arah jarum jam. Jadi tertib sesuai urutan, karena nanti ada beberapa, terutama di skenario-skenario tertentu yang giliran ini sangat menentukan keuntungan pemain-pemain yang ada di urutan-urutan lebih belakang begitu. Jadi tapi kemudian supaya kebiasaan tertib sesuai arah jarum jam sebisa mungkin udah diperkenalkan di awal permainan. Jadi nanti teman-teman juga mulai mengikuti aturan main dasar pertama itu, kalau bisa tiap pemain tertib memanfaatkan gilirannya untuk mengeluarkan kartu atau mengambil kartu, sehingga tidak acak, dan nanti waktu di skenario lanjutan di mana urutan menjadi penting, nggak jadi sesuatu yang baru atau membingungkan. Nah, tiap pemain kan dibagi 5 kartu, terus kemudian permainan dimulai dengan membuka tumpukan kartu di tumpukan kartu strategi 3 pintu. Jadi dibuka. Nah, mainnya sederhana. Jadi seringkali kalau di awal permainan kami sering mencoba mengajak peserta untuk lebih rileks gitu, jadi dengan mengajak para peserta pemain untuk nggak terlalu banyak mikir. Jadi ngikutin aja kartu-kartu yang dibuka di tumpukan kartu strategi 3 pintu yang dibuka oleh fasilitator, di mana tiap pemain bisa mengikuti kartu-kartu yang dibuka itu menyesuaikan dengan kartu yang ada di tangan. Jadi sesuai warna. Jadi kalau kartu yang dibuka warna kuning, kayak seperti di contoh ini kan kartu kuning dibuka. Nah, tinggal lihat apakah di tumpukan atau di 5 kartu yang teman-teman pegang itu ada kartu warna kuning atau tidak gitu. Nah, kalau gilirannya teman-teman punya giliran untuk mengeluarkan kartu kuning, kalau punya dikeluarkan. Nah, kalau nggak punya, berarti teman-teman mesti mencangkul. Jadi mencangkul tumpukan kartu di rumah minim sampah untuk mengambil satu kartu. Nah, tujuan mencangkul ini sebenarnya supaya kalau nanti ada lagi kartu kuning yang keluar dari tumpukan strategi 3 pintu, cangkulan ini membuka kesempatan teman-teman punya kartu kuning gitu. Mudah-mudahan dapat kartu kuning, sehingga kartu kuning sekarang nggak punya, nanti di kartu kuning bukaan strategi 3 pintu berikutnya teman-teman punya gitu, sehingga teman-teman bisa keluarkan gitu. Jadi satu, membuka kesempatan supaya punya kartu kuning, tapi di sisi lain juga menambah resiko tumpukan
sampah atau nilai sampah di tempat atau rumah teman-teman bertambah. Jadi satu buka opportunity, tapi sisi lain juga nambah resiko kumpulan angka poin sampahnya akan bertambah di tiap tempat atau rumah teman-teman. Nah, kemudian selain kemudian mesti mencangkul, kalau nanti ada teman-teman yang teman-teman yang nggak punya, ini juga beresiko dapat limpahan kartu dari teman-teman lain yang punya kartu abu-abu atau kartu merah. Jadi karena kartu, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kartu warna biru, kuning, hijau itu kan bisa keluar kalau kartu strategi tipe 3 pintunya yang biru, kuning, hijau juga terbuka. Nah, sementara kartu warna abu-abu dan merah itu kan nggak punya kesempatan untuk keluar dari tangan atau dari rumah tempat teman-teman yang teman-teman punya ya. Jadi dari tangan nggak bisa keluar gitu karena kartu strategi 3 pintunya nggak ada yang warna abu-abu dan nggak ada warna merah. Nah, kedua kartu abu-abu atau merah hanya bisa keluar kalau teman-teman pakai untuk menghukum teman-teman yang nggak punya kartu tadi. Jadi teman-teman melewatkan kesempatan karena nggak punya kartu warna sesuai kartu strategi 3 pintu yang dibuka, maka teman-teman yang nggak punya itu akan beresiko dihukum. Dihukum itu artinya teman-teman yang punya kartu sesuai warna strategi 3 pintu yang dibuka bisa membuang kartu warna merah dan abu-abunya ke tempat teman-teman yang nggak punya. Nah, membuangnya cuma bisa sekali dan cuma bisa mengeluarkan satu kartu. Jadi memilih antara kartu abu-abu atau kartu merah yang dipunya di tangan untuk dibuang atau dipindah tangankan ke tempat pemain lainnya. Nah, karena kartu yang warna merah angkanya lebih besar, ya otomatis biasanya angka merah ini yang kemudian lebih dulu keluar gitu. Sementara kalau cuma punya abu-abu ya warna abu-abu yang bisa keluar. Nah, kartu warna lain nggak bisa keluar ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya kartu warna merah atau kartu warna abu-abu di tangan ya berarti teman-teman nggak bisa menghukum gitu. Jadi walaupun punya kesempatan untuk membuang kartu atau memindahkan kartu ke tangan teman-teman lainnya, tapi teman-teman nggak bisa karena nggak punya kartu abu-abu atau kartu merah. Nah, pertanyaannya kartu warna kuning atau kartu warna kunyit kan itu juga ada tuh. Nah, itu untuk apa? Nah, kartu warna kuning atau kartu warna kunyit sebenarnya kalau teman-teman punya, itu bisa teman-teman keluarkan untuk membebaskan teman-teman dari hukuman. Jadi kalau teman-teman nggak punya kartu warna biru atau kuning atau hijau, sesuai dengan kartu yang sedang dibuka, gitu warna kartu strategi 3 pintu yang sedang dibuka, teman-teman bisa keluarkan kartu warna kunyit supaya tadi bebas dari hukuman di mana limpahan kartu warna merah abu-abu yang nilainya cukup besar nggak nyampe ke tempat atau rumah teman-teman. Nah, sampai sini cukup jelas. Ini skenario 1 ya. Jadi yang cepat habis duluan selama permainan masih berlangsung, yang langsung bilang rumah minim sampah bisa gitu, karena rumahnya berhasil mengosongkan sampah dan nggak punya lagi sampah gitu. Terus kalau kemudian kartu strategi 3 pintunya udah habis, berarti waktunya untuk berhitung. Jadi teman-teman akan berhitung, teman-teman akan berhitung kartu yang masih tersisa di tangan. Jadi kalau kartu di tangannya masih ada, misalnya contoh sejumlah kartu ini tinggal hitung aja nilai sampahnya berapa. Ada 20, ada 5, tambah 5 berarti 10, 30, tambah 6, 7. Jadi ada 37. Nah, jumlah sampah ini yang kemudian yang paling banyak jumlah sampahnya berarti dia yang kalah gitu ya. Dan kalah kemudian dia yang kalau dalam permainan bisa disebut sebagai tempat penampungan akhir sampah. Jadi dia yang jadi TPA-nya gitu. Jadi teman peserta atau pemain yang gagal mengosongkan rumahnya dari sampah atau jumlah angka sampahnya paling besar di antara yang lainnya, dia yang kemudian menjadi TPA. Jadi dan dia menjadi pemain yang kemudian gagal menjadikan rumah atau tempatnya bersih atau jadi tumpukan sejumlah besar sampah.